Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat beriman dimanapun berada, alhamdulillah kita berjumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel bersama saya Tung dan bersama guru kita semua Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz, ada satu pertanyaan lagi yang tersisa, yaitu ada keluhan dari sahabat beriman, tidak disebutkan alamatnya. Beliau menderita gula, ini laki-laki Pak Ustadz, jadi beliau itu menderita gula diabetes yang akhirnya itu lari ke otak itu Pak Ustadz. Dia sudah lari kemana-mana, ke paru, jadi dia diabetes, tapi dia tidak menggunakan insulin. Di sini keluhannya, cuman dia minum obat diabetes aja, tapi sudah menjalar diabetesnya itu ke paru. Jadi parunya itu disinyalir oleh dokter kanker Pak Ustadz, karena mengecil paru-parunya, tidak berfungsi, sehingga dia menjadi drop, badannya menjadi kurus. Dalam waktu yang 6 bulan itu beliau ini turun berat badannya dari 75 menjadi ke 45 kilo Pak Ustadz. Jadi sekitar 30 kilo turun dalam waktu 6 bulan. Nah, kira-kira alat apa yang menyebabkan sakit beliau ini Pak Ustadz? Iya, kalau ada diabetes ini beda, ada kanker paru ini beda. Jadi kalau diabetes itu gula dalam darahnya tinggi, itu insya Allah pankreas rusak, pankreasnya rusak, kemudian kelenjar insulinnya rusak, sehingga tidak bisa memproduksi insulin dengan normal di dalam tubuh untuk menstabilkan gula. Usianya 52 tahun, maaf Pak Ustadz. Ya. Nah, kalau memang itu diabetes itu muncul, diabetes itu insya Allah kalau dari sisi akhlak itu, kalau menyuruh seseorang itu harus dikerjakan, kalau nggak dikerjakan jengkel, marah. Itu begitu, nomor satu itu. Jadi diabetes itu punya tipikal seperti itu. Kemudian kalau punya ide atau punya masukan atau punya nasihat namanya, itu kalau diberikan orang lain itu harus mengikuti. Kalau orang lain nggak ngikutin itu jengkel, dia ada kejengkelan, ada emosi. Nah, diabetes itu insya Allah di titik-titik itu yang rawan. Kenapa banyak pejabat yang diabetes? Ya karena hobinya nyuruh itu tadi. Kalau nggak dilakukan marah ya diabetes. Tapi kalau seseorang itu menyuruh kemudian suruhannya itu dilakukan, dia dapat pahala Pak Ustadz? Yang mana? Nah, yang mana yang dapat pahala Pak Ustadz jadinya? Karena kan kalau dia nyuruh tidak dikerjakan marah jadi penyakit, nyuruh dikerjakan senang, apa dia dapat pahala yang nyuruh ini? Ya enggak, kalau nyuruhnya itu kan dari sisi pekerjaan ya pahalanya ya enggak, hanya pekerjaannya beres saja. Jadi nggak ada pahala di titik itu, hanya beres aja. Kalau pekerjaan itu di negara ya hanya beres aja di negara. Nah, kalau berpahala itu kalau dia itu memang dalam melakukan pekerjaan dia bismillah, itu berpahala. Jadi dalam pekerjaan itu dia bismillah, sehingga kalaupun dia itu minta tolong untuk mengerjakan sesuatu, nyuruh ke anak buahnya mengerjakan sesuatu, itu kan tidak. Kalau dia sudah bismillah itu kan tertata rapi nantinya. Akhirnya dia tidak memaksa orang itu untuk mengerjakan apa yang disuruh. Nah, kalau memang itu berhubungan dengan pekerjaan, berhubungan dengan kantornya, memang itu kan ada banyak ujian di titik itu. Ujiannya yaitu kalau momennya belum dikerjakan marah. Nah, itu kan ujian-ujian sehari-hari aja. Nah, sehingga orang itu memikirkan kalau marah itu menjadi biasa. Padahal kalau momennya kita sering mendengarkan ustadz ceramah itu kan sering latata walakal jannah, jangan marah bagimu surga. Itu kan bukan hiasan di buku itu sebenarnya hadis tersebut. Jadi memang harus dibuktiin. Jadi jangan marah beneran. Tapi kalau dia marah ya itu urusannya dia sama Allah Ta'ala. Salah satunya kalau dia nyuruh nggak dikerjakan atau belum dikerjakan dia marah, nah itu urusannya sama Allah. Salah satunya diberilah musibah dalam bentuk gula darahnya tinggi. Nah, orang yang kalau menyuruh itu harus dikerjakan, berarti dia punya tipikal ego. Ada egois
Nah, sehingga kalau dia punya ide, punya masukan, punya nasihat yang diberikan sama orang, sama, mirip, itu harus dikerjakan. Kalau nggak dikerjakan atau tidak diterima itu jengkel. Orang-orang ini biasanya gula darahnya tinggi. Jadi untuk menjadikan itu normal itu tergantung nanti dia pernah bermasalah nggak dengan orang tuanya. Dari sisi menyuruh ini ada bermasalah nggak dengan orang tuanya. Kalau memang dia bilang iya, saya sering berbeda pendapat dengan orang tua dan memang saya sering menyuruh orang tua saya itu makan ini, nurutin nasihat saya. Nah kalau udah gitu ketemu nih, berarti diabetesnya dia bisa aja di atas 300 umpamanya. Nah disitulah dia harus meminta maaf sama orang tuanya. Kemudian kalau dia itu ada yang menyuruh dengan istrinya dan teman-temannya, ya dia minta maaf sama istrinya setiap saat, setiap hari boleh. Kemudian dia juga sering dengan orang yang disuruh, yang dia merasa atasannya atau merasa lebih berkuasa, dia minta maaf lah dengan itu, dengan anak buahnya, dengan siapapun yang dia suruh, yang dimana dia sering emosi, ya dia harus minta maaf. Kemudian mohon ampun pada Allah Ta'ala terus menerus dan jangan ditinggalkan seperti itu, mohon ampun terus. Doanya ringan kok. Ya Allah, jika gula dalam darah saya tinggi, jika itu disebabkan karena kalau saya menyuruh harus dikerjakan, kalau nggak dikerjakan saya marah. Kalau saya punya ide, masukan, nasihat harus dipakai oleh orang lain, kalau nggak dipakai saya jengkel, hati saya nggak nyaman. Jika itu dosa, ya Allah ampuni dosa-dosa saya, astagfirullahaladzim. Nah, tobat yang seperti ini fokus di pankreas nanti. Ya, kalau dia udah fokus, kemudian dia sendiri sudah mulai berubah, insya Allah mudah-mudahan atas izin Allah gula darahnya diturunkan oleh Allah Ta'ala menjadi normal seperti itu. Ini tinggal mohon ampun aja. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan itu bisa menjadi manfaat bagi yang terkena gula darahnya tinggi. Nah ini kalau kanker paru ini beda. Kanker paru ini berarti kalau sudah kanker ini marahnya itu diam. Dia marahnya itu diam. Dia kuat sekali. Kalau itu jadi kanker bisa saja itu dengan istrinya, atau yang lebih kuat adalah dia pernah mendiamkan orang tuanya pada saat dia marah dengan orang tuanya. Dia mendiamkan. Dan itu memang orang nggak sadar kalau diam itu dikiranya emas. Enggak, diam marah itu tetap marah di hadapan Allah Ta'ala. Nggak ada diam itu dengan marah itu dibilang emas, nggak ada. Kenapa seperti itu? Ya karena saya meneliti. Saya meneliti orang yang marahnya diam, ya insya Allah rentan terkena TBC, terkena paru, radang paru, bahkan kanker. Kalau kanker berarti insya Allah dulu pernah beliau itu marah dengan orang tuanya dan diam, nggak mau ngomong. Nah itulah jawaban dari Allah Ta'ala agar orang itu kembali ke jalan Allah, bisa menghormat pada orang tuanya, kemudian mau meminta maaf sama orang tuanya, dengan istrinya juga mau kalau itu laki-laki, atau kalau perempuan ya dengan suaminya, dengan orang tuanya atau dengan mertuanya. Lakukan dengan baik, jangan asal istighfar. Istighfar itu sebenarnya untuk global, jadi nggak fokus. Istighfar aja cuma 3 kali, padahal dosa itu tiap hari itu macam-macam, banyak sekali. Makanya yang kena kanker paru, insya Allah itu emosinya diam dan berhari-hari, biasanya seperti itu. Nah, kalau sudah kanker biasanya ada dengan orang tuanya yang marah, atau dengan mertuanya marah yang diam. Kemudian setiap hari marahnya dengan istrinya, ya sudah jadilah kanker. Insya seperti itu bagi teman yang beriman. Kalau memang lagi kena kanker paru, harus belajar berubah. Mudah-mudahan dengan belajar berubah itu Allah memberikan kesembuhan pada teman-teman yang kena kanker paru, ya. Amin. Ya. Karena banyak yang sudah mempraktekkan doa mohonnya yang ringan, betul-betul serius. Ya kayaknya alhamdulillah banyak dikabulkan sama Allah sehingga diberi kesembuhan. Sudah banyak kok, seperti itu. Ayo berubah. Perilaku yang tidak baik berubah. Marah diem itu memang nggak boleh. Jangan kalau marah diem. Kalau ada punya prinsip marah diem boleh-boleh aja, itu dikatakan sabar, silahkan tidak apa-apa. Nanti tahunya kalau udah kejawab di akhirat baru sadar.
Baik, terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya. Nah, sahabat beriman, demikianlah tadi sama-sama kita dengarkan penjelasan dan tausiah dari guru kita Pak Ustadz Danu mengenai beberapa penyakit yang dialami oleh teman-teman kita sahabat beriman. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat ya. Marilah kita sama-sama memperbaiki akhlak kita, khususnya kepada orang tua kita, kepada pasangan kita, agar tidak menjadikan dosa di hadapan Allah dan menjadi penyakit bagi kita. Yang akhirnya kita tidak bisa beribadah dengan baik kepada Allah. Demikian acara kita hari ini. Saya dan beserta tim yang bertugas mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.